Isa. Nah, di video kali ini kita akan membahas tentang bagaimana sih kuliah online itu. Yang pertama, bagaimana tanggapan kalian tentang kuliah online? Nah, menurut saya di masa yang sekarang ini kita memang tidak bisa melakukan kuliah seperti biasanya. Maka dari itu, pihak kampus menggunakan sistem e-learning untuk belajar di rumah. Jadi, sistem e-learning ini merupakan sistem dari kampus yang digunakan untuk proses pembelajaran. Nah, menurut saya kuliah offline ataupun online sih gak ada bedanya, tergantung kita sendiri yang menyikapinya. Nah, kuliah online ini juga ada dampak positif dan ada dampak negatifnya. Dampak positifnya itu kan kita sebagai mahasiswa, terus kita juga sebagai calon tenaga pendidik. Jadi kita harus ngerti tentang teknologi. Nah, dengan kuliah online ini kan kita lebih ngerti gitu menggunakan teknologi. Jadi itu sisi positifnya kalau menurut saya. Karena kalau kita misalkan kita nggak ada kuliah online seperti ini, mungkin kita nggak bakalan tahu gimana sih kuliah online itu, gimana sih cara buka e-learning kayak gitu kan. Jadi kita sebagai calon tenaga pendidik itu juga harus ngerti teknologi, karena sekarang kan kita udah berada di zaman revolusi industri di mana teknologi itu udah semakin canggih gitu. Jadi kita jangan sampai mau kalah gitu dengan negara-negara lain, dan kita harus paham tentang teknologi. Nah, tapi di samping sisi positif pasti juga ada sisi negatifnya. Menurut saya sisi negatifnya itu ya berada pada jaringan internet, karena kan saya sendiri tinggal di desa. Jadi jaringan internet itu nggak sebagus di kota-kota gitu. Jadi kadang kalau kuliah sinyal jelek, jadi kita nggak bisa kuliah kan. Terus tuh kadang mati lampu, jadi susah. Dan dampak negatifnya juga kalau menurut saya sendiri itu sulit untuk memahami materi yang dijelaskan oleh dosen, karena kan online. Kalau online itu harus kita sendiri gitu yang aktif, yang mau gitu. Kalau kita cuma diem aja ya kita nggak dapat apa-apa gitu. Itu menurut saya. Terus yang kedua itu pertanyaannya, bagaimana sih tanggapan kalian tentang dosen dalam menjelaskan materi pembelajaran? Nah, dosen itu kan memberi materi pembelajaran itu berbeda-beda. Ada yang tatap muka melalui Zoom, ada yang melalui diskusi melalui e-learning, ada yang diskusi di classroom, di grup WA dan lain-lain kan. Tapi menurut saya semua itu kurang efektif. Karena apa? Saya sendiri yang kuliah offline tatap muka saja kadang ngerti, kadang enggak, apalagi kuliah online gitu kan. Karena kalau kuliah online itu gimana ya, kurang fokus gitu kalau menurut saya. Karena kan mungkin kita kuliah sambil ngerjain pekerjaan rumah atau sambil ngapa gitu kan. Jadi tuh nggak fokus ke situ aja. Apalagi kalau cuman di grup WA gitu, pasti kita kadang sambil chat sama orang, sambil ngapa gitu kan. Jadi tuh kurang fokus kalau menurut saya. Terus tuh kalau kuliah offline, jika kita belum mengerti tentang tugas atau tentang materi yang dosen jelaskan itu, kita bisa langsung bertanya langsung kepada dosen tersebut. Tetapi kalau online seperti ini, kita mau bertanya itu kayak segan gitu. Apalagi kalau misalkan kita mau bertanya tentang tugas, misalnya kita chat dosen, nah dosen tersebut malah kayak kita ngechatnya misalkan sekarang, dibalasnya entah besok, entah ya kan, mungkin karena dosen itu sibuk banyak kerjaan, jadi kayak gitu. Ya menurut saya mau
mau gimana pun dosen menjelaskan, kalau kuliah online seperti ini nih memang kurang efektif itu menurut saya. Nah, selanjutnya yaitu tantangan dalam kuliah online. Nah, sebenarnya tantangannya dalam kuliah online ini ya seperti yang saya katakan tadi, terletak pada jaringan internet. Jaringan internet kan karena saya di desa, mungkin yang di kota-kota nggak terlalu masalah, tapi tantangan bagi saya itu yaitu susah jaringan, terus ketidaktersediaannya kuota internet dari kampus. Kita harus membeli kuota internet itu sendiri, apalagi kalau menggunakan aplikasi Zoom itu kan menghabiskan kuota banget kan. Jadi itu tantangan banget buat saya. Terus tantangan lagi yaitu itu tadi, sulit untuk memahami materi yang diberikan oleh dosen. Karena menurut saya kalau belajar sendiri itu sulit untuk memahaminya, apalagi saya sendiri sudah semester 5, sudah banyak yang harus dipersiapkan, tapi karena kuliah online seperti ini nih jadi ribet gitu, kayak susah gitu untuk memahami pelajarannya kayak gitu. Nah, selanjutnya solusi terhadap tantangan tersebut. Nah, ya solusinya kalau menurut saya ya kembali kepada diri kita sendiri gitu. Nah, yang pertama, yang awalnya males-malesan ya dibuang malesnya. Karena kalau kita males, ya kita nggak dapat apa-apa. Kita males ngerjain tugas, kita males diskusi, itu yang rugi kita sendiri karena kita nggak dapat apa-apa. Itu tadi, kita harus kembali kepada diri kita sendiri, harus ubah mindset, harus jangan males-malesan. Itu tadi harus sering membaca, terus belajar sendiri kayak gitu. Terus kalau yang solusi untuk jaringan internet tadi, kalau menurut saya, kalau saya jaringan internetnya jelek atau susah, ya kita mencari tempat yang kira-kira jaringan internetnya itu bagus gitu, atau bisa juga ke rumah teman yang jaringan internetnya bagus kayak gitu. Terus tuh kalau kuota internet ya memang kita nggak dapat dari kampus, jadi ya udah itu tadi harus nabung untuk beli kuota sendiri. Terus tuh harus hemat kuota, kurangi buka-buka sosial media karena kuotanya lebih baik digunakan untuk kuliah online kayak gitu. Mungkin itu sih kalau tanggapan dari saya tentang kuliah online ini. Walaupun banyak sisi negatifnya, tetapi di balik sisi negatifnya juga kan ada sisi positifnya. Ya harus kita jalani aja karena ya gimana, kondisi yang belum memungkinkan untuk kuliah tatap muka. Nah, pesan dari saya, jangan dianggap hal ini sebagai sesuatu yang ribet atau rumit, tetapi nikmati saja dan ambil sisi positifnya. Berdoa semoga pandemi ini cepat berakhir dan kita bisa kuliah offline seperti biasanya, dan semoga semuanya sehat dan selalu dalam lindungan Allah. Amin. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Jangan lupa buat teman-teman like video ini, komen, dan subscribe. Terima kasih. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebih saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.